Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku adalah Putri. Aku adalah seorang ibu rumah tangga, tapi juga berprofesi sebagai bidan dan terapis di tempat baby spa milik aku sendiri. Ini adalah video pertama aku, dan kali ini aku akan membahas tentang self hypnosis pada ibu menjelang persalinan. Aku akan bercerita tentang pengalaman aku melahirkan anak pertama aku menggunakan metode ini. Semoga di video kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, Bun. Self hypnosis. Apa itu self hypnosis? Menurut versi aku, self hypnosis itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mensugesti diri kita sendiri agar kita mendapatkan hasil yang positif untuk diri kita sendiri juga. Jadi awalnya aku menemukan tentang self hypnosis atau hypnobirthing ini bukan dari media atau dari mana-mana. Aku menemukan ini pada saat aku masih bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Probolinggo waktu itu. Nah, secara tidak sengaja aku mendengarkan kaset yang aku dapatkan ini, dan akhirnya aku mulai tertarik tentang apa itu hipnosis, apa itu kekuatan sugesti pada diri kita. Dan puncaknya pada saat aku hamil, aku mulai bertekad kepada diriku sendiri bahwa aku harus menerapkan ilmu yang aku dapatkan ini. Jadi Bun, intinya pada saat kita memasuki kehamilan, kita harus sudah bisa mensugesti bahwa apa yang kita alami kehamilan, terus sampai proses persalinan itu adalah proses yang alami. Oke, kita garis bawahi kata-kata alami ya Bun ya. Jadi dengan kita awalnya kita mensugesti diri kita bahwa semua proses itu adalah alami, maka pada saat kita hamil trimester pertama, kedua, dan ketiga, kita banyak mengalami keluhan-keluhan kehamilan yang umum seperti mual, muntah, sakit pinggang, keputihan. Bila kita sudah menerapkan dalam diri kita bahwa ini adalah proses alami, insya Allah kita bisa menjalani itu semua dengan lancar, tanpa kita berpikir yang aneh-aneh, tanpa kita berpikiran negatif nanti akan jadi seperti ini. Itu sudah saya alami sendiri Bun. Jadi dulu aku tuh waktu hamil sering pulang pergi Malang Probolinggo, karena posisi rumahku di Malang, aku kerjanya kan di Probolinggo. Aku sering naik bis, naik motor sendiri. Nah, dan sering banyak keluhan kehamilan yang anakku berubah-ubah posisinya dari sungsang, lintang, terus mual, muntah. Tapi aku berusaha mensugesti diriku sendiri bahwa ini semua adalah proses alami. Jadi kuncinya adalah kata alami. Nah, puncaknya pada saat memasuki proses persalinan trimester 3 akhir, aku mengalami kendala yang cukup berat. Aku memiliki penyakit bawaan yaitu hemoroid. Hemoroid itu istilah awamnya adalah ambien. Nah, semakin besarnya kehamilan, hemoroid itu semakin besar sampai aku nggak bisa jalan waktu itu. Aku nggak bisa jalan, saking sakitnya kalau dibuat jalan. Saking sakitnya akhirnya aku berusaha menenangkan diri aku, karena waktu itu aku berprinsip aku ingin melahirkan anakku ini dengan cara yang normal. Nah, akhirnya aku berusaha mensugesti diri aku sendiri, aku tenangkan pikiran aku mendengarkan musik klasik, aku mendengarkan murotal Al-Quran,
Aku yakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah proses alami, aku bisa menjalani semuanya. Dan alhamdulillah, jadi aku karena ada hemoroid yang semakin besar tadi itu, ya mungkin karena aku juga bidan ya, aku berusaha merangsang alami. Aku merencanakan untuk merangsang persalinan secara alami karena aku pikir kalau aku menunggu tanda-tanda persalinan, hemoroidku ini semakin besar, dan kemungkinan kalau aku langsung konsultasikan ke dokter pasti aku langsung disuruh operasi sesar, ya kan. Karena itu aku berusaha seperti melakukan rangsangan puting susu secara alami. Terus aku minum vitamin B12 waktu itu pun. Jadi untuk merangsang secara alami persalinan itu kita bisa, kalau dalam kondisi normal ya, nggak kayak aku punya hemoroid kayak nggak bisa jalan gitu, kita bisa jalan-jalan di sekitar rumah untuk mendorong kepala bayi biar bisa cepat turun dengan adanya gaya gravitasi. Terus kita bisa melakukan rangsangan puting susu sendiri. Nah itu nanti bisa merangsang kontraksi secara alami ya Bun ya. Yang kedua, kita bisa merilekskan tubuh kita dengan mandi air hangat. Pada saat tubuh kita rileks dengan mandi air hangat, diharapkan bisa merangsang persalinan secara alami. Tapi yang terutama itu jalan-jalan sebenarnya. Nah mungkin kalau dengan bantuan obat, bukan obat ya, vitamin itu juga bisa. Kita bisa minum vitamin B1 atau vitamin B12. Nah itu fungsinya nanti untuk membantu melunakkan serviks atau leher rahim. Nah nanti untuk mekanismenya gimana sih Bun? Mekanismenya vitamin ini atau gimana persalinan itu yang alami, nanti akan aku jelaskan di video selanjutnya dengan bantuan gambar atau video-video mini gitu ya, tentang proses persalinan yang alami seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut ke ceritaku tadi. Nah, setelah aku berusaha merangsang alami setelah seperti itu ya Bun ya, karena waktu itu kehamilanku sekitar sudah 35 minggu. 35 minggu kalau teorinya itu sudah termasuk aterem atau matang ya. Nah, waktu itu aku terakhir USG usia 34 minggu. Baby aku di USG itu berat badan, taksiran berat badannya sudah 3,4 kilo. Nah, dan aku sudah merasa sudah cukup, walaupun belum ada tanda-tanda persalinan, aku rangsang secara alami. Nah, dalam keadaan aku nggak bisa jalan di tempat tidur, dengan melakukan rangsangan secara alami, aku berusaha berpikir positif seperti tadi. Aku sugesti diri aku sendiri. Aku melakukan meditasi sendiri dengan menggunakan musik klasik dan murotal tadi. Alhamdulillah ada hasilnya Bun. Jadi setelah beberapa jam dari sore, waktu itu aku ingat sore habis maghrib aku melakukan itu semua. Malamnya itu ketubanku itu pecah dulu banyak, dua kali pecah. Nah itu terus aku masih berusaha berpikir positif. Aku menunggu kontraksi yang teratur, sampai kontraksi rahimku ini teratur. Waktu itu belum kuat, belum teratur. Aku menunggu, aku nggak langsung manggil petugas kesehatan atau bidan atau apa, enggak. Posisi aku waktu itu di rumah ya. Nah terus ketubanku tuh pecah jam 1 malam. Jam 1 malam aku tunggu sampai pagi, sampai jam 6 pagi. Akhirnya dengan dorongan suami dan orang tua, akhirnya aku memanggil seorang bidan dekat rumah waktu itu. Nah, aku minta tolong sama beliau untuk memeriksa keadaanku gimana, apa udah ada kemajuan persalinan apa enggak. Dan akhirnya diperiksa, masih pembukaan satu.
aku berusaha menenangkan pikiranku bahwa ini semua alami, aku nggak berpikir untuk ke rumah sakit atau kemana waktu itu. Nah, waktu itu akhirnya konsultasi dengan bidannya, kita sepakat untuk menunggu. Dan kondisi aku waktu itu nggak bisa jalan, aku hanya di tempat tidur, nggak bisa untuk jalan pun masih sakit, hemoroidku masih besar ya. Aku berusaha berpositif thinking, aku berusaha berdoa, aku berusaha mensugesti lagi, terus mensugesti bahwa ini semua yang aku alami adalah proses yang alami. Oke. Nah, setelah itu aku tunggu sampai waktu itu 1 jam, jam 7 orang tua aku sudah mulai khawatir mungkin ya, kok kayak nggak ada kemajuan atau apa gitu. Akhirnya aku diantarlah suamiku ke rumah si bidan ini, dan pembukaannya itu masih tetap. Jadi kalau posisi misalnya aku di rumah sakit ya, mungkin sama dokter sudah dimotivasi untuk operasi sesar mungkin. Nah, aku bidannya itu periksa keadaan janinku, alhamdulillah masih normal, denyut jantung janinnya juga masih normal. Oke, aku masih berusaha menenangkan diri aku. Akhirnya waktu itu aku konsultasi lagi sama si bidan, gimana caranya biar ini ada rangsangan gitu. Ya sudah, aku rangsangan lagi secara alami kayak tadi, rangsangan puting susu, aku makan yang banyak, terus aku berusaha mempositifkan pikiran aku. Sekali lagi aku berusaha mempositifkan pikiran aku berusaha mikir itu secara alami, aku terus mensugesti diri aku sendiri seperti itu. Terus aku berusaha mendengarkan musik klasik, murotal, tetap seperti itu. Selama di rumah Bu Bidan aku tetap seperti itu. Dan keajaiban itu akhirnya terjadi. Jadi mulai jam 7 sampai jam 8 itu pembukaan itu langsung cepat. Jadi awalnya buka 1, 2 ya Bun ya, jam 8 itu langsung ada kemajuan, langsung buka 7. Nah, setelah itu aku bidani sebenarnya khawatir karena setiap ada kontraksi aku selalu muntah. Aku bukan kesakitan banget gitu, enggak, cuma setiap ada kontraksi aku muntah. Dan bidannya berusaha nginfus, diinfus ya Dek ya, nanti biar nggak lemas. Enggak. Jadi aku berprinsip ini adalah proses alami, oke? Jadi aku berusaha tanpa diinfus, tanpa kita ditanganin sampai sesar. Jadi aku berusaha sugesti diri aku sendiri seperti tadi. Terus ya ini proses alami, aku bisa melalui ini semua. Aku tenangkan pikiran aku tarik nafas panjang setiap sakit, dan alhamdulillah ya, keajaibannya itu tadi. Jadi antara jam 7 sampai jam 8 itu pembukaannya cepat, seperti jam 3, pembukaan 3 sampai pembukaan 7. Aku alhamdulillah. Tapi ternyata kepala bayiku masih tinggi karena dia itu ternyata ada lilitan tali pusat 2 kali erat. Aku berusaha berpikir positif, ya Allah, semoga ini bisa normal gitu. Ini proses alami. Aku mensugesti terus diriku seperti itu. Walaupun suami sudah ayo ke rumah sakit. Alhamdulillah sekali. Aku mempositifkan diriku, dan akhirnya bayi aku lahir jam 9 pagi, jarak 1 jam. Jam 9 pagi bayi aku lahir. Keajaiban lain yang terjadi yaitu pada saat sudah pembukaan lengkap, jadi sekitar jam 8.40-an ya, pembukaan lengkap. Ini kepala bayinya kan masih tinggi. Nah, disitulah aku bener-bener berusaha
menenangkan diriku, terus aku menenangkan diriku, aku berdoa, aku mensugesti bahwa ini proses alami, ini proses alami, ini proses alami. Terus aku ulang seperti itu, terus aku ulang seperti itu. Dan kalian tahu pengalaman aku menolong persalinan selama ini ya Bun ya, pada saat kita kondisi pembukaan lengkap, bayi kita belum lahir, kalau orang misalnya kita sudah berpikir negatif, ya Allah, yang kita rasakan hanya rasa sakit, kita nggak bakalan bisa berpikir ini harus gimana, ini harus gimana. Pada saat itu Bu Bidan bilang kepala bayiku masih agak tinggi, belum turun. Dan apa yang aku lakukan? Aku berusaha mengejan. Jadi mengeten ya, orang Jawa bilang ngeten, kalau bahasa Jawanya mengejan, bahasa Indonesianya mengejan. Aku berusaha mengejan, nggak cuma tidur. Jadi kondisi aku hemoroidku kan besar ya. Aku berusaha ya Allah, ini semua nggak sakit, ini nggak sakit, ini proses alami. Aku terus berpikir seperti itu. Dan akhirnya aku mengejan untuk mengeluarkan baby aku dengan cara pertama, aku mengejan dengan berdiri. Terus yang kedua, aku ingat waktu itu kalau untuk melebarkan daerah panggul biar baby bisa lewat tuh, kita mengejan dengan nungging. Itu juga aku lakukan, mengejan dengan nungging. Terus mengejan dengan miring kiri, mengejan dengan jongkok. Aku lakukan semua itu, posisi itu, berdiri, nungging, jongkok, miring kiri. Jadi ganti-ganti posisi Bun, gak cuma kita telentang di tempat tidur tuh kita ngeden gitu, enggak. Waktu itu aku berusaha menguatkan diri aku seperti itu. Dan alhamdulillah dalam waktu sekitar 15 menit kepala baby aku tuh udah turun, udah kelihatan. Dan langsung aku pasang posisi, ya di posisi pada saat kita mau melahirkan, posisi litotomi namanya. Nanti di next video akan aku jelaskan, oke? Itu aku ambil posisi aku keluar ngeden sekuat-kuatnya, dan cuma 2 kali aku ngeden dengan kuat. Alhamdulillah bayiku lahir dengan normal, puji Tuhan ya Allah. Itu benar-benar keajaiban dan berkah yang luar biasa. Oke, dari sini bunda-bunda bisa mengambil pelajaran ya, bahwa tadi itu sugesti yang kuat dan keyakinan bahwa bisa kita semua melahirkan normal. Dengan sugesti bahwa ini proses alami. Semua ibu, semua wanita yang hamil, yang melahirkan, itu adalah proses alami. Oke, aku nggak mengatakan di sini proses sesar adalah bukan alami ya. Semua sama, proses melahirkan itu sama. Tapi yang lebih alami itu adalah yang normal, lewat jalur bawah. Oke. Keajaiban yang ketiga yaitu setelah bayi aku lahir, alhamdulillah lahirnya dia langsung nangis. Berat badannya 3 kilo waktu itu anakku, dan panjangnya 52 cm, tinggi ya. Oke, terus keajaiban yang ketiga itu pada saat proses penjahitan. Nah, kalau biasanya aku kerja dulu di rumah sakit kan, kalau kita ibu melahirkan, kita episiotomi itu digunting ya, perineumnya, daerah perineum itu di bawah vagina. Ini juga akan aku jelaskan tentang anatomi tubuh wanita, gimana perineum, tempat keluarnya bayi, nanti juga akan ada penjelasannya. Nah, setelah itu kan biasanya digunting tuh. Nah, biasanya Bu Bidan mengambil keputusan digunting tuh biar kalau bayinya keluar agak susah. Nah, itu nggak sampai terjadi robekan yang nggak teratur. Nah, kalau robekannya nggak teratur, biasanya
jahit ini bidanya agak susah, makanya digunting biar rapi. Nah gitu. Nah kan aku juga ada robekannya tuh di perineum. Nah, akhirnya pada saat proses penjahitan, kalian tahu aku minta sama bidannya jangan pakai bius lokal. Terus pakai apa? Kan sakit tuh kalau dibius. Dan aku nggak dibius sama sekali. Waktu itu aku masih bisa berpikir, Bun. Jadi dengan adanya sugesti yang positif itu, kita masih punya pikiran logis akhirnya. Waktu itu aku masih memakai teori yang aku dapat pada saat pendidikan ya. Jadi dan pengalaman aku selama ini pada saat menolong persalinan. Jadi waktu itu aku mikir, kan kalau di bius lokal itu kita masukin obat biusnya kan di bawah kulit. Nah, aku tuh mikirnya gini, kalau di bawah kulit pasti menyatunya jaringan yang robek tadi itu kan lebih lama, karena kan kebas tuh kulitnya kena bius. Jadi kalau nggak ada biusnya, nggak pakai bius kan lebih lemes kulitnya. Jadi biar akhirnya menyatunya jaringan tuh lebih cepat dan lebih cepat sembuh nanti. Aku mikir gitu waktu itu. Terus bidannya kaget, loh mbak lah kalau nggak dibius nanti sampean kuat apa enggak gitu. Insya Allah saya kuat bu, saya gitu bidannya. Jadi saya meyakinkan diri bahwa ini semua proses alami. Saya terus mensugesti diri saya seperti itu ya. Terus akhirnya ya udah dijahit tanpa dibius. Ya ada sih rasa, nggak memungkiri ada rasa sakit, tapi nggak yang aku rasain ya, nggak separah seperti biasanya bayangannya orang sampai jerit-jerit gitu, enggak. Jadi aku tuh kayak gigit kain gitu, ya udah gitu aja. Jadi dijahit tuh. Jadi saya tuh aku tuh banyak menceritakan pengalamanku ini, banyak orang itu yang kaget, hah bisa ya bu ya dijahit gak pakai dibius gitu. Dan ternyata bisa, alhamdulillah. Dan kalian tahu, aku tadi kan melahirkan jam 9 ya, 9 pagi. Dalam waktu nggak sampai 2 jam kan, dari pembukaan yang masih 1 tadi ya 2 jaman lah. Padahal dalam teori kebidanan itu namanya partus precipitatus. Nah normalnya kan pembukaan itu dalam teorinya tuh 1 jam 1 senti. Nah aku berapa jam tuh? Cuma 1 jam dalam pembukaan 1 sampai 7. Terus gak sampai 1 jam pembukaan 7 sampai pembukaan 10. Nah bisa gak dipikir sama teori? Jadi itulah keajaiban dari kekuatan sugesti dalam alam bawah sadar kita. Itu menurut aku ya. Dan terbukti memang ini aku nggak ngarang cerita, tapi memang benar itu benar-benar pengalaman dan suatu keajaiban yang nggak akan aku pernah lupain seumur hidup aku. Jadi gitu pun. Dan kalau menurut teori partus precipitatus itu bisa mengakibatkan pendarahan. Kenapa kok bisa mengakibatkan pendarahan? Karena kan rahim berkontraksi terus kan, berkontraksi dalam waktu singkat. Akhirnya kalau rahim itu berkontraksi terus, dia kan capek. Setelah bayinya lahir, dia akhirnya kontraksinya lemah, nggak kuat kayak tadi itu, kontraksi terus. Nah, kalau menurut teori dengan lemahnya kontraksi rahim ini, akhirnya pada kasus ibu setelah melahirkan banyak terjadi pendarahan. Dan kalian tahu keajaibannya lagi apa? Aku nggak mengalami pendarahan. Bener. Jadi aku ngelahirin bayiku itu jam 9 pagi, ya. Jam 12 siang aku pulang tuh dari rumah bidannya, pulang ke rumahku sendiri naik beca. Bayangin kalau di rumah sakit pasti udah masih nggak boleh pulang, besoknya tuh baru boleh pulang. Jam 12 siang aku pulang dari rumah bidan. Jam 3 sore
jam 2:30 apa jam 3 sore lah, aku mandiin bayi aku sendiri. Loh, kok bisa mbak, kok kuat gitu kan, udah punya jahitan, terus lahirannya cepet banget kayak gitu, nggak lemas, nggak apa gitu. Dan alhamdulillah enggak, aku maksudnya menjalani itu semua itu dengan santai gitu, lancar gitu ya. Dan sugestiku tuh benar-benar terasa sampai selesai proses persalinan. Makanya dari ceritaku ini dapat diambil hikmah bahwa sebenarnya diri kita sendiri itu menyimpan suatu kekuatan yang luar biasa, bukan kekuatan super ya, kekuatan yang luar biasa bila kita mampu menggali semua itu. Jadi menggali semua itu dengan cara apa? Kekuatan ini, kekuatan otak. Nah, nanti akan aku carikan teori tentang gimana sih kekuatan otak itu bisa mempengaruhi semua tubuh kita, semua apa yang bekerja dalam tubuh kita. Tapi memang benar. Nah, semoga dengan ceritaku ini ibu-ibu di luar sana yang selagi masih usia trimester 3 atau menjelang persalinan lebih tenang, bisa lebih tenang menghadapi proses persalinan. Karena memang jujur ya bun ya, beberapa kali seringnya aku nolong persalinan dulu. Kalau kita memasuki proses persalinan dengan asumsi yang macam-macam, yang negatif ya, takut nanti sakit, nanti gini. Memang benar proses persalinannya akan mungkin melambat atau mengalami kendala pada pembukaan serviks, akhirnya ada yang dirangsang, diinfus tuh, itu namanya drip ya, di rumah sakit, dirangsang sama dokter. Terus banyak soalnya cerita seperti itu tuh banyak. Jadi akhirnya diinfus pun sama perangsang ya, di drip itu nggak ada hasilnya, akhirnya sesar gitu kan. Nah, itu suatu contoh gimana kita menggali kekuatan itu dari diri kita sendiri. Oke, ini tadi adalah contoh cerita inspiratif dari diri aku sendiri pada saat proses persalinan tentang self hypnosis. Jadi cukup sampai di situ dulu aja ceritanya. Jika nanti bunda-bunda atau yang mendengarkan ini mungkin ya, walaupun belum hamil atau walaupun apalagi nggak menuju proses persalinan, boleh kalau misalnya komen di bawah pengen dengerin aku lagi gimana sih self hypnosis itu. Sebenarnya nggak cuma untuk proses persalinan, juga untuk masalah kita sehari-hari itu juga bisa, itu juga penting. Apa mau dibahas lagi, atau misalnya ada yang pengen tahu tentang proses persalinan itu seperti apa sesuai teori menurut pandangan dan pengalaman aku sendiri, seperti apa, boleh komen aja di bawah pengen dibahasin apa. Oke? Jadi sekian dulu video aku. Nanti mungkin next video aku akan membahas tentang fisiologis. Fisiologis itu proses yang alami ya. Fisiologis dari proses persalinan dari awal sampai akhir, dan untuk proses persalinan ibu yang anak pertama, anak kedua, ketiga gimana. Oke. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian suka, klik tombol like dan subscribe agar kalian bisa tahu aku lagi upload video apa. Dan semoga video aku nanti dan seterusnya bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.